Ada banyak rahasia Allah yang Allah sembunyikan, tak ditampakkan. Kenapa tak ditampakkan? Karena tidak mampu semua makhluk menerimanya, mengalaminya. Jadi dia hanya ditampakkan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Tersembunyi dia. Tempat menyembunyikannya adalah aulia. Kita yang awam dapat melihatnya dari beberapa tanda. Tanda itu kita panggil, Nabi panggil kiramah. Kita artikan itu keramat. Di antara keramat itu macam-macam, banyak berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan benda, ada yang berkaitan dengan masa, ada yang berkaitan dengan warna, ada yang berkaitan dengan suara, dan lain-lain. Di antaranya kiramat itu seperti yang telah dimaklumi oleh kaum muslimin, orang as-salihin dari waktu ke waktu, apa yang telah kita bacakan tadi. Lanjutkan. Siapa yang membaca? Ustaz Abdul Salam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan mengkhabarkan akan daku oleh orang yang lain daripadanya, yakni orang yang lain daripada Syekh Abdul Latif itu, yaitu daripada Syekh Sya'ban itu, bahwasanya ia meminta doa kepada Allah Ta'ala bahwa jangan mengkaramkan akan bahtera yang ada di dalamnya itu seorang daripada ahli silsilah thariqatnya itu, dan bahwa jangan dikurangkan atas mereka itu akan dunia, yakni akan rizkinya. Sudah. Ini mafhumnya, tuan-tuan. Jangan pula terperosok kita. Memahami perkara-perkara yang begini ini ada kiatnya, ada ilmunya. Ini informasi ini ialah menjadi pesan tidak tertulis di kalangan ahli tariqat. Informasi ini bahwa ini sudah permintaan Syekh Abdul Latif dahulu di dalam doanya, dan Allah mengabulkannya. Para murid-muridnya memperhatikan tetap terkabul oleh Allah dari zaman ke zaman. Apa itu yang didoakannya dahulu itu, yang didoakan seorang wali itu dulu itu? Dimanapun ada pengamal tariqatku ini, ya Allah, bantulah mereka dengan dua perkara ini, yaitu janganlah engkau celakakan mereka ketika di laut, dan janganlah engkau papakan mereka ketika di darat. Apa namanya itu? Doa ini cara Allah mengijabahnya bukan di zaman beliau itu saja hidup, diperhatikan oleh generasi ke generasi, generasi ke generasi, generasi ke generasi. Doa ini dikabul Allah kepada setiap pengamal silsilah amalan ini. Nah, ini kiramah Tuan Syekh Abdul Latif, bukan kiramah orang ni. Itu maksudnya.
Tapi kita mengamalkan silsilah tariqat ini bukan nak mencari ini. Jangan tersilap. Oh, kalau macam tu saya amal lah ni. Ini kan saya ni tinggal di kepulauan ini, banyak laut ini. Biar jangan tenggelam kapal saya. Saya amal lah ni. Uang ni jatuh. Ketika dikabulkan Allah pun nanti jatuh dia. Ketika tidak dikabulkan Allah, jatuh dia. Waktu angin ribut, kapal orang lain dah longgang-langgang, kapal dia jalan. Inilah dia. Karena saya amalkan ini, jatuh. Tenggelam kapalnya, lagi jatuh. Dah 3 tahun saya mengamal, ditulis baik-baik di kitab tu. Apa? Longgang-langgang kapal saya, jatuh lagi. Kita mengamalkan silsilah kembali kepada benteng yang 3. Jangan pernah lari dari situ. Siapa yang keluar dari situ dalam beramal, dipindahkannya kepada benda lain, hendak mencari ini dan itu, mungkin dia dapatkan apa yang dia cari. Selesailah sampai di situ. Lanjut. Laju-laju sikit biar habis ini bab ini. Di depan ada bab yang amat urgen. Dan lagi berkata pula Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri itu dengan katanya, dan menghabarkan akan daku oleh Syekh kita, yakni Syekh Abdul Latif itu, yaitu daripada Syekh Sya'ban itu, bahwasanya adalah Syekh Sya'ban itu berkata, bermula Imam Mahdi lagi akan keluar ke dunia, padahal adalah daripada orang yang masuk di dalam silsilah tariqatku ini, yakni adalah Imam Mahdi lagi akan datang daripada orang yang mengambil tariqat khalwatiyah itu dan masuk di dalam silsilah tariqah, dan telah hamba sebutkan akan silsilah khalwatiyah itu di dalam pasal pada menyatakan aib nafsu itu. Wallahu a'lam. Syahdan, bermula tarekat ahli sufi itu bersalah-salahan, ia sebab bersalah-salahan kelakuan orang yang menjalani akan dia, dan maksud segala jalan itu yaitu satu jua, yaitu berkehendak mengetahui akan nafsu supaya sampai kepada mengetahui akan Tuhan, yakni berkehendak mengetahui akan kejahatan nafsu yang zahir dan kejahatannya yang batin, supaya menjauhi akan dia dan mengetahui akan kebanyakan nafsu yang zahir dan yang batin, supaya bersifat dengan dia dan mengamalkan akan dia, dan dengan yang demikian itu dapat nur yang dijatuhkan Allah Ta'ala di dalam hati orang yang menjalani akan tarekat ahlus sufi ini, dan mengamalkan dia akan dia, dan dengan nur itu makrifat akan Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah berkata Syekh Abin Najib Abdul Qahar bin Abdullah bin Muhammad Asy-Syahrawardi di dalam kitabnya yang bernama Adabul Murid dengan katanya. Sudah. Jadi bagian penghujung dari bab ini disimpulkan oleh musannif, penulis, silsilah daripada tariqah ini, yaitu tariqah khalwatiyah, silsilah yang ma'ruf bersama-sama dengan silsilah tariqah-tariqah yang lain. Kita di dalam tariqah ini tidak menganut pemikiran tariqah ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini, tidak ada. Jangan pernah menginap pikiran macam itu di kepala kita sebagaimana yang berlaku di luar-luar sana.
Ada tariqah yang lebih baik, yang kurang baik, tidak ada. Yang ada orang yang mengamalkan tariqah tidak musalsalah sampai ke Rasulullah, itu ada. Kalau tariqah antara satu nama besar kepada nama besar yang lainnya, seperti khalwatiyah misalnya kepada munfaridiyah, misalnya kepada sammaniyah, misalnya kepada saziliyah, misalnya kepada apa lagi, naqsabandiyah misalnya, tidak ada yang lebih dari yang lainnya. Sama-sama didikan Rasulullah 80 orang, mengajar mereka kepada muridnya secara bersilsilah, muridnya mengajarkan kepada muridnya sampai ke kita. Siapa yang mau meninggikan satu dari yang lainnya sesama murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada itu. Oleh karena itu, jangan terperosok kita kepada satu anggapan tariqah A lebih baik dari tariqah B, tariqah B lebih baik dari tariqah C. Tidak. Yang lebih baik di antara kita adalah yang lebih istiqamah dia. Sudah sama-sama bersilsilah dua orang ni yang menjalani tariqah ni, mana yang lebih istiqamah, dia yang lebih baik. Itulah akhir daripada bab ini. Masuk kita kepada bab yang membuka minda kita tentang tariqat ini. Apa ini? Jalan siapa ini? Ada banyak orang mendiskriminasikan tariqah lantaran dia tak kenal baik dengan tariqah, tak tahu mendalam dia, jadi dia benci. Tak tahu dia mendalam, jadi dia alergi. Yang tahu dia tentang tariqah kepada oknumnya saja, oknumnya yang dia kenal. Jalan tu benda yang dipegang si oknum tu dia tak tahu, maka jatuhlah dia di dalam berkomentar atau di dalam menilai kepada ahli tariqah. Tariqah adalah jalan menuju ta'abbudiyah secara lurus, secara baik, secara istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu puncak dari dua perintah Allah, yaitu perintah tauhid, fiqh. Cara mengamalkan tauhid dan fiqh dengan tariqah, dengan cara yang dianut dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan baca, Tuan Haji. Ada soalan? Tanya dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada hal yang perlu saya tanyakan, Pak. Ini memang kejadian yang saya tanyakan ini. Jauhkan sedikit, dengung. Iya. Ada suatu kejadian dan ini memang benar, bukan cerita bang saya alami. Ada salah seorang teman saya katakan teman saya, dulunya dia mengikut tarekat, kalau tidak salah dia tuh Qadariyah Naqsabandiyah yang diikuti. Iya. Setelah dia mengikuti beberapa tahun lamanya, dia juga saya lihat dia rajin mengikuti begitu, juga wiridnya dikerjakan. Setelah dia mendengar ajaran-ajaran yang didengar setelah itu, maka waktu itu sudah saya ingatkan jangan sering mendengarkan itu, nanti kamu kalau keplesong gitu kan. Supaya dia terus mendengarkan juga sampai sekarang. Dia pun dah tak mau lagi pergi ke tempat gurunya, tak mau pun katanya tak ngamalkan katanya. Yang saya ketahui pada ketika itu, bahkan rumah sebelah itu majelis tahlil, mengadakan majelis tahlil kenduri gitulah. Dia pun tak berangkat. Saya tanya, ngapa tak berangkat? Pray dulu katanya. Jadi setelah saya tanyakan, saya selidiki, apa katanya Ustaz? Di tarekat itu banyak kata-kata entah iya entah tidak. Nah, ini dia bilang, dia banyak di situ pendidikan gini gitu, entah iya entah tidak. Mana hadisnya, mana Qur'annya, dia bilang gitu tuh.
Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara ngingatkan? Sudah saya perhatikan, coba kamu perhatikan, kamu baca buku ini, buku itu. Jawabnya juga tetap, entah iya, entah tidak buku tuh. Nah, ini Ustaz. Jadi bagaimana kita ngingatkan? Yang saya tanyakan bagaimana cara ngingatkan Ustaz? Saya kesihan sebetulnya, karena teman saya kan. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, jangan dilayan, jalan aja. Minta kepada Allah di dalam khalwatnya Anda, minta kepada Allah supaya dibuka dia. Nanti kalau dibuka dia, nampaknya itu, berhentilah dia, tahiyya entah tidak. Ini benda nih, benda sir. Dia minta yang jahar, ya tak ketemu. Tak ketemu. Macam seorang ahli mesin membongkar mesin besar, di sampingnya ada anaknya. Ketika ditanya uang, apa yang dikerjakan ayahmu itu? Bongkar mesin. Apa duluan dibongkarnya? Pas tu nombor 2 apa dibongkarnya? Tak tahulah. Pokoknya dah berselerak lah semua situ. Memang tak tahu anak kecil. Walaupun itu anak kandung beliau tu. Jadi salah kita bertanya kepada budak tu ya. Biarkan saja orang itu mohonkan kepada Allah supaya diganti Allah di dalam hatinya kalimat tahiyya entah tidak. Kalimat itu kalimat yang banyak di luar. Kita dah lewat pada pengajian kemarin, uang yang di situ tak payah diganggu setan itu. Karena tak diganggu pun masuk. Untuk apa diganggu? Kita tinggalkan dulu itu, pergi kita dulu ke sini. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zikri ikhtilafil masaliki amal maksud wahidun wal maqasidu tahtalifu lihtilafi halil maqasidin halil qasidin wa maqamatis salikin. Ini suatu pasal pada menyatakan akan bersalah-salahan jalan torekot ahli sufi ini adalah maksudnya itu satu jua, dan orang yang mengkosot akan menjalani akan jalan ini bersalah-salahan karena sebab bersalah-salahan kelakuan orang yang bermaksud akan dia, dan bersalahan ia sebab bersalah-salahan makom orang yang menjalani akan jalan itu. Setengah daripada mereka itu, seorang yang menjalani akan jalan membanyakkan akan berbuat ibadah dan melazimkan ia akan air dan ia akan mihrab, yakni melazimkan ia akan mengambil air sembahyang dan melazimkan ia sembahyang berjamaah di hadapan mihrab masjid, dan bimbing ia dengan membanyakkan ia akan zikrullah, dan membanyakkan ia akan berbuat sembahyang sunat, dan melazimkan ia membanyakkan aurat, dan adalah itu yaitu terlebih sejahtera daripada segala jalan. Dan adalah mereka yang menjalani akan jalan itu, yaitu mereka itu yang telah diberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala akan hidayah, dan mereka itulah yang didapat pertunjuk dari Allah Ta'ala. Dan setengah daripada sudah situ dulu. Ini metode melazimi, mengekali tariqat. Ada beberapa cara. Cara yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling dianjurkan, cara pertama yaitu mulazamah dalam khalwat
ambillah masa di dalam hati, rentang waktu singkat atau menengah atau panjang, berlaziman terus di dalam zikir, itu cara pertama. Berkekalan di dalam wudu, berkekalan di dalam zikrullah, itu cara pertama. Tapi bukan itu saja cara. Orang yang tak bisa melakukan itu bukan tidak bisa bertariqah. Jangan difahami bertariqah seperti pemahaman orang yang di luar sana, mesti duduk saja di atas sajadahnya tak pergi mana-mana. Memang itu cara yang paling kuat, yang paling mendekati kepada nur. Tapi tidak semua orang mampu dengan cara itu, disebabkan beberapa hal ihwalnya di luar itu. Coba lanjut yang kedua. Dan setengah daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan riyadhah, yakni bertapa, yaitu mengurangi makan dan mengurangi minum dan mengurangi tidur dan mengurangi berkata-kata, dan memberati akan dia mereka itu di dalam berbuat ibadah, supaya menyucikan akan hati mereka itu daripada sifat kejahatan yang di dalam hati, dan menegakkan ia akan diri mereka itu daripada menyalahi akan syariat, dan memerangi mereka itu akan nafsu mereka itu, dan adalah jalan itu, yaitu terlebih afdol daripada segala jalan, adalah mereka itu yang diberi oleh Allah Ta'ala akan pahala 2 kali dengan sebab sabar mereka itu akan yang demikian itu. Ini kelompok kedua, lebih ketat dengan sedikit dengan yang pertama tadi. Di kelompok kedua ini, mereka ini mampu mengekang dirinya sehingga tersiksa nafsunya. Tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa tidak dimakan. Menyiksa nafsunya supaya kerdil nafsunya, supaya lemah nafsunya, supaya leluasa akal. Ini jalan terbaik. Tapi tak semua orang mampu ini. Jangan makan yang berdarah selama khalwat. Semua orang mampu? Tak semua. Kalau usia 40 ke bawah kita suruh, susah ini. Usia makan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya tadi tertarik dengan penjelasan Pak Ustadz Abdul Salam. Iya tidak. Kalau saya kaji, bukan saya kaji, kalau saya dapat pemahaman dari Kiai Haji Muhammad Bakhit pada malam keberapa itu, Ibnu Athaillah Askandariyah itu menjelaskan ada 10 peringkat yang harus dilewati dulu sebelum berkhalwat. Yang ditekankan di situ antara lain yang saya masih ingat, memperbaiki iman. Iman ini harus melalui proses pelajaran aqaidul iman, tauhid. Nah, kemudian antara lain taubat. Yang paling kedua taubat. Taubat ini ada persyaratan dia, itu juga harus diselesaikan. Baru wara, fakir, zuhud, sampai kepada reda, ikhlas. Nah, kalau ini tidak dijalankan, artinya langsung berkhalwat, akan terjadilah yang seperti itu. Karena belum bersih. Nah, Imam Athaillah bilang kita harus beruzlah dulu, jangan langsung khalwat. Apakah kira-kira yang terjadi itu karena belum selesai urusan ini, dia sudah langsung ke khalwat? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik. Ya, memang begitulah. Kalau potong kompas ya memang begitu. Makanya kalau kita melihat peta
pengajaran para ulama, mereka tidak mengajarkan ilmu tariqah duluan. Mereka mengajarkan duluan ilmu zahir, ilmu fiqh, kemudian ilmu batin, ilmu tauhid. Sudah baik yang dua ni, baru ilmu tariqah, cara untuk mengamalkan yang dua ni, ilmu tariqah. Jadi kalau ini belum lagi dibekali, terjadilah ketimpangan, dan memang tak disuruh pun, tak disuruh. Sifat 20 pun tak kabar dia. Macam mana? Masalah lah itu. Rukun sembahyang pun tak jelas. Dia tak disuruh sini. Itu lebih dulu, lebih penting itu. Jadi berapa banyak orang berjalan tidak menghitung kemampuan dan medan yang akan dijalani, mereka gagal dalam perjalanannya. Gagal di sini banyak artinya, bukanlah gagal di sini saja sakit kah, apakah, gila kah, bukan itu saja gagal. Lain yang dicari, lain yang dapat, itu pun gagal itu. Yang dicari lain, yang dapat lain. Jadi kesimpulannya, kalau kita perhati cara ulama di dalam mengajarkan ilmu tariqah, itu sudah cukup rapi. Bukan saja cara mereka di lapangan, tapi cara yang mereka tuliskan di kitab-kitab mereka. Tidak ada satu kitab yang menyuruh berkhalwat yang di belakangnya tidak dituliskan ilmu fardu ain. Tak ada itu. Semua kitab-kitab tariqah di belakangnya dibekali asas-asas ilmu fardu ain. Kitab kita ini di jilid pertama, apa ini? Jilid 1-2 nya ini. Pertama ini tauhid dasar, sifat 20. Ini 2 jilid ini. Di jilid kita ini sudah di jilid 3. Di jilid 1-2 nya sifat 20, Ummul Barahin, Kifayatul Awam, yang kita sudah lewat 2-3 tahun yang lalu. Kemudian lepas tu fikih selevel i'anah atau matannya Fathul Mu'in, fikih sederhana, tidak perlu mendalam, tidak fardu ain mendalam, yang dasar-dasar saja. Rukun sembahyang 13, pembatal sembahyang 12, syarat sah sembahyang 6. Itu ada. Maknanya kalau itu dipenuhi, dah jalanlah, tidak akan terpeleset itu. Karena itu pagar yang kokoh. Jadi memang harus dibekali itu ya. Saya kembali dulu tadi ke apa yang dibaca Tuan Haji Abdus Salam, wa minhum man salaka tariqar riyadah. Mana tadi yang dibacanya itu terakhir? Ya, di golongan yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Jangan semua sini, kalau rasa-rasanya tak cocok dengan badan, jangan ambil yang nombor 2 ni. Yang nombor 2 ni sudah mulai memencet diri. Tidak dimakan yang berdarah atau yang keluar dari yang berdarah. Kenapa? Karena syahwat itu lebih hidup dia, lebih kuat dia kalau kita makan yang berdarah. Jadi makanan orang yang tengah berkhalwat di sini daun-daun untuk menekan
menekan pertumbuhan syahwat. Makna tidak boleh di sini ini antara mursyid dengan orang yang mengamalkan, bukan tidak boleh dalam fikih. Ini nanti orang yang entah iya ke tak iya ini, entah iya ke tak iya. Iyalah kalau itu je dia baca. Selama khalwat anda diharamkan memakan yang berdarah. Mana dalilnya? Haram di sini nisbah kepada khalwat, bukan nisbah kepada ri'at. Siapa orang yang menyetujui dirinya dia akan berkhalwat dengan cara yang kedua, ini syaratnya. Nah begitu. Jadi yang kedua ini maksudnya yang dah dibaca tadi, orang yang mulazamah, meninggalkan kegiatan yang lain, memang mengambil cuti dia. Yang pertama tadi tak sampai cuti, jalan terus, kantor jalan terus, beladang terus. Yang pertama tadi. Yang kedua ni tak, dia cuti. Itulah orang-orang tua dulu ada mengambil cuti dia. Tapi yang biasa melakukannya yang tua-tua sudah tak banyak tanggungjawab dia, pergi mengambil cuti beberapa hari ke tempat syekhnya. Silakan cara itu. Orang kalau tak lihat ini bisa saja di masa itu, atau kita mungkin terlibat di masa itu. Apa ini orang tua-tua ni yang pergi ke rumah-rumah berkelambu dia di dalam hutan ladang-ladang tu, apa ni? Kita tak faham benda tu, memang tak akan pernah kita merasakannya. Hanya yang kita ada di pompa syaitan kita. Itu tak bagus, itu sesat, itu segala macam itu. Khalwat yang kedua ini meninggalkan segala jenis kegiatan selain muajahah, menekan nafsu sekuat-kuatnya dengan cara tidak makan yang berdarah dan yang keluar dari yang berdarah, dan juga puasa di sepanjang siang, malam je ada berbuka. Yang pertama. Yang kedua, jangan dekati ini kalau rasanya tak kuat. Nanti bangun-bangun dari bilik sudah bertungkat lagi. Kenapa ini? Keluarga anda komplain.